Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun pengenalan mengenai software animasi yang biasa digunakan untuk pembuatan 3D modeling. Software animasi yang akan saya jelaskan di sini adalah Autodesk Maya, yaitu versi 2015. Oke. Nah, di sini seperti kita lihat, bahwa sebenarnya untuk membuat suatu objek ataupun yang berbentuknya itu 3D modeling, biasanya kita menggunakan yang namanya Autodesk Maya ini. Sebenarnya ada beberapa jenis software yang dapat digunakan selain Autodesk Maya untuk pembuatan 3D modeling, ya, seperti Blender dan masih banyak lainnya. Oke, tapi di sini yang akan saya bahas adalah Autodesk Maya 2015 yang akan menjadi praktek kita. Oke. Nah, sebelum kita praktek, saya akan mengenalkan beberapa tools ataupun alat-alat, item-item yang akan kita gunakan dalam praktek pembuatan 3D modeling. Ya. Kenapa kita menggunakan Autodesk Maya ini? Ya, pertama, ya, Autodesk Maya ini adalah salah satu standar internasional dalam pembuatan 3D modeling, ya. Jadi pembuatan film-film animasi itu kalau yang bertaraf internasional itu udah menggunakan yang namanya Autodesk Maya. Ya, cuma versinya memang ya yang baru, ya, kebanyakan yang baru. Kenapa nggak saya jelasin yang baru? Ya sama aja sebenarnya, prinsip dasarnya sama. Cuma memang ada beberapa fitur yang membedakan antara versi 1 dengan versi yang lainnya. Oke. Nah, baiklah, sini saya akan mulai menjelaskan tahapan-tahapan ataupun pengenalan-pengenalan yang ada di Autodesk Maya itu sendiri, item-itemnya. Oke. Seperti kalian lihat di atas ini ada beberapa toolbars, ya, taskbar, ya, ada file, ada edit, ada modifikasi, create dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa di sini, ya, nanti pada waktu proses pengeditan, seperti edit mesh tool, itu biasa pasti kerap akan kita gunakan kayak mesh, ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada namanya polygon, ya, ada namanya polygon, kemudian ada namanya animasi, kemudian ada namanya surface, ada dynamic, ada rendering, ada dynamic, ada customize. Nah, kesemua ini akan kita gunakan dalam project kita. Jadi kalau kita mau membuat model, baik itu objek yang dalam bentuk penggambaran bentuk orang, ataupun misalkan kayak rumah, properti, itu kita menggunakan yang namanya polygon. Ya, polygon. Nah, pada waktu kita pilih polygon, ya, otomatis di sini akan seperti ini. Nah, ini loh, ya. Jadi polygon ini dia alat-alat polygonnya. Ini item-item polygon, termasuk di dalam polygon itu sendiri. Dan untuk taskbarnya ini adalah polygon. Ya, jadi pada waktu kita ngambil ini, misal kita animasi, otomatis ini berubah. Ya, tergantung apa yang kita pilih di sini. Oke, apa yang kita pilih di sini itu yang atas ini, taskbar ini akan berubah. Oke. Ya, kalau ini animasi, berarti di sini juga animasi, nah seperti ini. Ya, nanti kegunaan-gunaannya akan saya jelasin sedikit sebagai pengenalan. Oke. Nah, sama seperti yang lain, ya, ini akan juga berubah segala macam tergantung kebutuhan pada waktu kita membuat yang namanya objek 3D modeling. Oke. Nah, untuk kali ini nanti kita akan praktek menggunakan yang namanya polygon. Kenapa polygon? Karena di dalam sebuah pembuatan film animasi itu biasanya yang dilakukan oleh orang pertama kali adalah membuat objek, ya, membuat objek dari storyboard. Dari storyboard kita bentuk kita objeknya menggunakan polygon. Setelah polygon nanti kita baru lebih ke detailnya, ke renderingnya, ke riggingnya, banyak macam, ya. Jadi banyak macam yang bisa kita pelajari di sini. Tapi di sini kita akan belajar step by step. Jadi jangan langsung loncat. Kenapa? Karena
untuk 3D modeling ataupun untuk membuat animasi itu sendiri yang berbentuk 3D itu memang butuh kesabaran, ketekunan, ya itu kuncinya. Ya, tapi kalian jangan melihat banyaknya udah ngeluh, jangan, karena ada beberapa yang kita pakai ini kan memang tapi kalau tidak kita gunakan ya nggak sedih pakai, ya. Nah di sini ada namanya poligon ya, ini poligon. Nah poligon, nah kemudian di sini kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa di sini adalah toolsnya, toolsnya. Di sini ada namanya select tools, ya sama seperti kayak Photoshop sebelumnya yang seperti yang kursor saya jalankan ini adalah select tools ya. Nah kemudian di sini ada namanya lasso tools ya, kemudian ada namanya pen selection tools. Nah yang sering kita pakai nanti dalam pembuatan objek 3D modeling yang tiga ini. Oke, ketiga ini yang akan sering kita pakai di dalam pembuatan 3D modeling. Kenapa? Karena memang dominan nanti kita akan pakai ini. Nah, nanti kenapa harus pakai ini? Nanti pada waktu praktek kalian akan merasakan, akan oh ternyata ini memang harus seperti ini. Ya kenapa? Seperti kita lihat ini namanya move tool. Ya move tool artinya kita akan memindahkan objek kita dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, seperti ini loh. Misalkan ini poligon sphere ya, ini kita klik terus kita drag ke sini, nah dia seperti ini. Nah oke. Nah fungsi dari ini yang saya bilang tadi move tool, nah seperti ini. Move tool ini adalah memindahkan dari kiri ke kanan, misalkan dari depan belakang, oke, dari terus apa lagi atas bawah. Nah itu kegunaannya ya, kegunaannya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya, ini untuk kegunaan dari move tool. Nah kalau yang kedua adalah rotate ataupun rotasi ya, dimana dengan simbolkan E ya, rotate. Nah rotasi ini adalah kita merotasi, nah seperti ini ya, kita merotasi kita rotasinya berapa derajat, nah seperti itu ya. Nah itu kegunaannya. Dan yang terakhir ini adalah skala, artinya kita mau memperbesar, memperkecil ukuran dari objek yang kita buat. Kita klik, nah seperti kita lihat seperti ini, bisa kalian lihat. Nah ya, ini skala. Misalkan kita mau memperbesar, kita tarik kotak kuning yang di tengah ini. Nah seperti ini. Ini adalah untuk memperbesar, memperkecil. Di sini kalau kita tarik dia bisa melebar kayak gini ya. Jadi nah seperti ini juga sama, nah seperti itu ya, ini juga sama ke atas ke bawah ya. Jadi penggunaan ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi yang kita pakai itu yang mana ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita buat ini kok miring gitu. Jadi kita juga harus perhatikan kegunaannya itu untuk apa ya. Nah seperti ini, oke. Nah, ya jadi ini kegunaannya. Jadi ini untuk memindahkan ke kiri ke kanan, atas bawah ya. Dan ini untuk merotasi ya, kita merotasi, memutar. Kalau ini untuk memperbesar, memperkecil ukuran, baik dari sisi kanan kiri ataupun atas bawah ataupun keseluruhannya ya. Jadi inilah kegunaannya. Dan tolong kalian ingat ketiga ini ya, karena kita perhatikan. Dan karena apa? Karena ini akan kita pakai terus. Ini tetap akan kita pakai terus, baik pada waktu kita melakukan rendering, animasi ya, semuanya rigging, ini tetap kita akan pakai. Oke. Sampai di sini udah jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada namanya panel layout. Nah, ada panel layout, ini ada panel ini layoutnya ya. Tidak berarti kalau asalkan tahu ini adalah layoutnya. Nah, layout ini bisa kita belah menjadi 4 bagian ya. 4 bagian. Caranya gimana? Bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah namanya panel layout juga, sama seperti ini. Cuma ini satu dan ini kita bisa menjadi bagi 4. Jika kita klik, nah dia akan memunculkan seperti ini ya.
kalau kalian perhatikan di sini sudah ada tulisan kecil ya, di sini ada tulisan kecil, di sini ada tulisan kecil. Nah, kalau di sini ada perspektif, artinya kita bisa melihat secara keseluruhan. Kalau di sini top, artinya kita bisa melihat dari atas, ya, dari atas, posisi paling atas. Kalau front, artinya kita lihat mengedit ataupun melihat objeknya dari depan. Sedangkan side ini dari samping. Nah, jadi nanti sesuai kebutuhan. Jika kita mau mengedit tampak atas, ya udah kita masuk ke topnya. Nah, bagaimana cara kita bisa masuk ini? Tinggal kalian arahkan kursor kalian ke top ini, kemudian kalian tekan spasi di keyboard sehingga dia akan masuk ke posisi apa? Posisi top ya, atas. Nah, kalau mau memindahkan lagi ke 4 tadi, tekan spasi lagi di keyboard. Nah, mau ke mana? Mau ke misal tampak depan. Arahkan kursornya ke depan ini, ya udah tekan spasi, dia akan nampak depan. Ini tampak depannya. Nah, kok mana tampak depan apa bedanya? Karena ini kan lingkaran. Pasti nanti pada waktu kita udah buat objeknya, itu akan ketahuan mana tampak atas, mana tampak apa? Tampak bawah, mana tampak samping ya. Nah, itu akan ketahuan nanti pada waktu kita praktek. Oke, nah ini kegunaan. Ini dipakai nggak? Pasti dipakai ya, pasti akan dipakai. Oke, kemudian selain itu ada yang mesti kita ketahui ya. Emang nanti pada proses edit nanti kita akan menggunakan yang namanya mesh tool ini ya. Ini ada mesh. Di mesh ini yang kebanyakan dipakai adalah combine. Combine ini fungsinya untuk mengcombine, menyatukan antara objek satu dengan objek 2. Jadi kita satukan ya, kita satukan biar dia terlepas dari kan dia nyatu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di edit mesh yang sering digunakan itu ada beberapa, salah satunya extrude yang sering digunakan, walaupun sebenarnya banyak kan pasti digunakan, cuma yang untuk tahap awal yang sering kita gunakan adalah extrude. Extrude ini fungsinya untuk menambahkan misalkan satu kolom menjadi 2 kolom ya, yang sebelumnya udah kita setting 2 kolom ternyata kurang. Nah, kita melakukan namanya extrude, penambahan kolom ya. Ya, kemudian sini banyak ya, ada collapse ya, banyak macam di sini nanti kita pakai. Oke ya, kalau di mesh tool itu yang sering kita pakai adalah insert X loops tool. Ini adalah penambahan ataupun kita menginsert garis ataupun subdivision. Apa itu subdivision? Subdivision adalah garis-garis yang seperti ini. Ini adalah subdivision ya. Ini adalah subdivision ya, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah subdivision ya. Ini subdivision, garis-garis ini adalah subdivision. Jadi kegunaan dari mana tadi ya, ini adalah menambahkan garis. Nanti akan saya contohkan ya, Oke, baiklah. Saya akan mencontohkan yang ini dulu, yang extrude ya. Sebenarnya di sini kan ada namanya extrude ya, tapi di sini juga ada nama extrude. Ini dia. Nah, ini dia extrude. Jadi lambang kayak gini dia, ini ada kita melakukan extrude ya. Seperti ini. Ya, kita coba. Ini kita membuat, nah ini kita buat kotak seperti ini ya. Nah, extrude itu sebenarnya fungsi menambahkan kolomnya. Misalkan kan ada kotak seperti ini nih. Nah, bagaimana cara menambahkan? Nah, sebelum kita proses penambahan, yang perlu kalian ingat juga di dalam pembuatan objek 3D modeling itu nanti kita akan menggunakan beberapa istilah, misalkan namanya vertex, kemudian face ya, edge itu garis ya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Caranya kalian klik kanan di sini pada mouse, klik kanan ya. Nah, akan kelihatan seperti ini. Pada waktu kalian klik kanan di mouse itu akan ada namanya face, ada namanya object mode, UV ya, banyak macam ya, ada multi, ada vertex, face, vertex, edge. Yang sering kita gunakan adalah face, vertex, edge, object mode sama UV ya. Nah, itu UV ini juga pada waktu kita membuat udah
objeknya udah terbentuk, nanti kita untuk pemolesannya itu. Nah, yang sering kita gunakan adalah yang tadi ya, seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, tampilannya seperti ini artinya kita masuk ke dalam posisi face. Posisi face ini ya, ini face ya, face ya, tampak ya, ini face namanya, muka ya, ini ya. Nah, kalau kita klik ini, kita tambahin, nah dia akan panjang, dia hanya fokus sama ini, yang lainnya nggak ngikut ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan ini, oke, nah dia akan seperti ini. Jadi mana yang kita seleksi, oke, mana yang kita seleksi dia akan ini. Nah, itu untuk face. Kemudian ada yang namanya vertex. Kita klik vertex ini, kita tuju. Caranya jangan dilepas ya, klik kanan sambil ditekan, terus kalian arahkan kemana. Misalkan vertex lepas bro, nah vertex itu ini. Nah, beda. Kalau face tadi kan dia beda kan, untuk anak seperti ini. Saya besarin dulu. Nah, titik-titik ini adalah vertex. Nah, ini adalah vertex. Jadi vertex ini, misalkan dalam fungsi vertex, titik ini adalah titik yang mau kita edit. Misalkan ini, saya mau edit ini, ya udah ini yang diedit. Ya, ini yang berpindah, yang lainnya enggak. Oke. Kemudian kalau saya mau dua-dua ini, ya udah di blok. Baru dia seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, ini juga sama, misalkan. Ya, misalkan ini kita drag, misal kita sama. Nah, ya, kayak balok timah ya. Nah, itu fungsi dari vertex. Ada lagi yang lain, yaitu edge, garis. Nah, ini tuh garis ini, garis-garis ini. Nah, garis-garis ini ya. Misalkan ini yang kita klik, terus kita taikin, dia akan jadi seperti ini. Oke, dia akan menjadi seperti ini. Nah, tarik, dia akan menjadi seperti ini. Ya, itu edge ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi yang sering kita pakai, yang saya jelaskan tadi, itu paling sering akan kita pakai. Oke, kita masuk ke yang namanya extrude tadi ya. Nah, fungsi itu ada menambahkan ya, menambahkan. Misalkan saya ingin menambahkan yang ini, menambahkan tapak ini ya. Caranya ya kita masuk ke face dulu, baru kita pilih ini, kita klik seleksi, baru kita extrude di sini, klik. Nah, pada waktu kita klik extrude itu, otomatis dia akan menambahkan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi yang sebelumnya itu tidak ada, terus kalau setelah kita extrude ya, kita tambahkan. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kita extrude lagi, dia nambah lagi ya. Nah, kalau kita extrude lagi, dia akan nambah lagi. Begitu seterusnya. Jadi fungsinya menambahkan ya. Jadi sebelumnya ini cuma 1, jadi 1, 2, 3 nambah. Ya, jadi seperti itu. Itu fungsi dari extrude ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya bilang ada namanya insert edge kan. Insert itu adalah penambahan garis ini. Ataupun subdivision. Misalkan ini kan nggak ada garisnya ya. Ya udah, misalkan edge kayak gini kan. Nah, kita tambahkan, misalkan kita klik ini insert edge. Nah, kita bisa menambahkan misalkan di sini. Nah, di sini, kemudian di sini, satu lagi di sini. Oke, ini. Nah, nambah. Oke, artinya nambah. Nah, object mode ini fungsinya kita kembali ke semula, artinya nah blok ini. Nah, nambah kan, artinya sebelumnya ini garisnya cuma 1, kita tambah garisnya. Itu fungsi dari insert edge yang di mesh tool tadi ya, ini ya. Nah, ini akan kita pakai ya, tetap kita pakai nanti. Nah, jika kita perhatikan di sini ya, di sini ada namanya properties yang kita gunakan pada waktu kita membuat objek ya. Ini ada namanya channel box. Channel box ini kita lihat translate-nya di sini ada X, Y, Z segala macam. Ya, kalau kita klik ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya atas ini ya, atribut ya. Nah, atribut ini fungsinya sama seperti yang tadi ya. Nah, atribut ini kalau kita lihat
Ya, ini akan kita gunakan semua ya, ini atribut, terus ini sama ya, ini akan kita pakai ya, ini atribut ya, ini atribut, ini untuk selection toolsnya, untuk setting ini. Oke, ini channel box. Nah, di channel box ini channel box ini sebenarnya nanti kita bisa ini ya, bisa kita edit juga ya. Oke. Channel atribut. Jadi kita bisa gunakan. Oke. Ini yang di sini ada di sini semua ya sebenarnya ya. Nah, oke. Jadi itulah beberapa fungsi ya, fungsi yang akan kita gunakan. Oke, yang akan kita gunakan di dalam apa? Di dalam pembuatan dari 3D modeling ya. Nah, sedangkan untuk objek itu sendiri nanti kita akan gunakan yang ini ya, ini ya, seperti ini ya, seperti ini akan kita gunakan. Misalkan kita mau apa, kita mau buat ban, mungkin ban kita bisa gunakan yang ini misalkan ya, kita bisa gunakan ini ya. Nah, seperti ini atau ini ya, kita bisa gunakan. Nah, kalau kita mau buat misalkan rumah atau apa, rumah juga sebenarnya pakai ini juga bisa sebenarnya ya. Rumah kita kalau kita pakai ini juga bisa ya. Oke, ini juga bisa sebenarnya ya. Kalau misalkan mau atas, misalkan kayak orang di atas ya, ini kita bisa seperti ini ya, ini juga seperti ini misalkan seperti itu. Nah ya, kita bisa buat semuanya. Ini adalah dasar-dasarnya ya, dasar-dasar yang akan kita gunakan ya, dasar-dasar yang akan kita gunakan. Oke, sekian dulu pengenalan, tutorial pengenalan mengenai software Autodesk Maya. Di sini saya menggunakan versi 2015 untuk membuat 3D modeling ya, 3D modeling ya. Jadi berikutnya akan saya jelaskan bagaimana membuat contoh dari 3D modeling itu sendiri ya. Nanti dari kita buat karakter orang, kita buat propertinya, misalkan rumah segala macam, piring segala macam, itu kita bisa buat gunakan Autodesk Maya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya mengenai pengenalan software Autodesk Maya versi 2015. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami tools-tools yang akan kita gunakan dalam praktek pembuatan 3D modeling nanti. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.